Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat jiwa semua. Kembali lagi di Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma bersama saya Uswatun Hasanah atau biasa dipanggil Nana sebagai host di sini. Untuk tema malam hari ini yaitu anak tantrum, wajar nggak sih, akan dipandu langsung oleh narasumber kita yaitu Ilmi Rahayu Bustari. Mungkin Mbak Ayu bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat malam para penonton Bincang Jiwa. Perkenalkan, nama saya Ilmi Rahayu Bustari. Saya biasa dipanggil Mbak Ayu. Saya di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma berprofesi sebagai terapis okupasi. Kalau boleh tahu terapi okupasi itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, mungkin bagi sebagian pendengar di sini, terapis okupasi itu masih belum familiar ya. Jadi terapi okupasi itu merupakan salah satu bentuk pelayanan medis di mana pelayanan medisnya ini diberikan pada pasien-pasien yang mengalami masalah pada kesehatan fisiknya, kemudian bisa juga pada kesehatan mental dan juga pada kognitifnya gitu. Nah, intervensi yang diberikan terapis okupasi itu biasanya dalam bentuk aktivitas yang bertujuan, Mbak Nana, gitu. Nah, aktivitas-aktivitas bertujuannya ini nantinya diharapkan bisa membantu para pasien kami untuk meningkatkan kemampuan dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, produktivitas dan juga pemanfaatan waktu luang. Biasanya kalau terapis okupasi itu sendiri menangani pasien dari usia berapa aja ya Mbak? Kalau untuk usia itu sendiri ya sebenarnya okupasi terapi ini bisa menangani pasien dari usia 1 tahun gitu ya, dari yang masih kecil-kecil lah Mbak Nana, dari usia 1 tahun sampai nantinya yang udah lanjut usia gitu. Tergantung nih pada area mana, pada masalahnya nih ada di bagian mananya seperti itu. Kalau untuk masalah-masalah yang biasanya pasien-pasien alami kemudian dirujuk ke OT itu biasanya kondisinya apa aja ya Mbak? Oke, jadi kita ada di berbagai area. Yang pertama itu ada area anak, Mbak Nana. Area anak atau mungkin bagi seorang okupasi terapis itu biasanya menyebutkannya itu area pediatri gitu. Jadi kalau dari area pediatri atau area anak-anak ini biasanya okupasi terapis itu melakukan intervensi pada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan gitu. Ada juga yang mengalami gangguan belajar atau juga bisa yang mengalami gangguan bahasa gitu. Ada juga yang mengalami gangguan perilaku juga gitu, Mbak. Nah, terus kalau misalkan untuk area fisik dewasa itu biasanya pasien-pasien yang mengalami masalah pada uh, kognitifnya atau mungkin pasien-pasien yang mengalami area pada yang sudah mengalami post stroke gitu. Post stroke kemudian yang sudah mengalami patah tulang. Jadi setelah dia dirujuk ya, misalnya dari fisioterapi dulu nih Mbak, dari terapi di fisioterapi, kemudian nanti akan dirujuk ke okupasi terapi untuk melatih kemandiriannya dan juga produktivitasnya juga bisa, pemanfaatan waktu luangnya juga bisa seperti yang tadi udah saya jelasin ya. Kemudian juga di rumah sakit jiwa sendiri ada okupasi terapi ini juga berperan pada rehabilitasi psikososial. Nah, untuk rehabilitasi psikososial nanti OT itu berperan untuk membantu pasien-pasien ini bisa lebih produktif lagi dan juga melakukan aktivitas-aktivitas sesuai minatnya atau sesuai bakatnya agar bisa nantinya kembali ke masyarakat itu lebih diterima lagi gitu. Oke, berarti kan pada kali ini kita akan membahas area pediatri ya Mbak Ayu, Oke, lebih betul. tepatnya. Nah, kemudian kalau misalkan di area pediatri itu sendiri, kalau saya lihat kan kalau di rumah sakit jiwa ini sendiri kadang banyak anak-anak itu kayak sebelum masuk ruang OT ya Mbak, yang Mm-mm. tak lihat tuh kayak misalkan nangis terus guling-guling Mm-mm. atau kadang sampai membenturkan diri ke tembok. Itu biasanya anak-anak itu kenapa ya Mbak kayak gitu? Oke, itu biasanya yang Mbak Nana lihat ya, kondisi anak-anak yang biasanya itu anak-anak autis gitu Mbak, anak autis, kemudian anak-anak hiperaktif gitu. Ada mungkin anak-anak yang gangguan perilaku. Nah, biasanya kami OT atau mungkin orang tua di luar sana itu udah cukup tahu ya kalau nama aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku yang muncul itu disebutnya tantrum, Mbak. Oh iya sih, tantrum tuh kayak familiar banget ya, kita sering dengar. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan apa namanya,
tantrum itu sebenarnya penjelasannya itu yang bener tuh apa sih, Mbak? Oke, jadi tantrum itu adalah masalah perilaku yang bentuknya ini intinya itu sebagai rasa anak-anak ini mengalami rasa marah gitu loh Mbak dalam dirinya. Dia tuh susah untuk menyampaikan bagaimana sih rasa marah itu. Jadi luapan emosi dalam dirinya itu tuh itulah yang disebut tantrum. Nah, tantrum ini biasanya muncul di usia-usia anak prasekolah. Nah, usia anak prasekolah itu tapi kan itu rentangnya dari 2 sampai 4 tahun ya, Mbak, ya. Mhm. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga kalau semisal anak-anak dilewat dari itu bisa mengalami tantrum juga gitu. Kalau kayak saya nih Mbak udah gede gitu tantrum wajar nggak sih? Wah, Atau bercanda Mbak? Jadi kalau misalkan anak-anak udah umur di atas 4 tahun kayak 4 tahun ke atas gitu, 5 tahun ke atas gitu wajar nggak sih kalau tantrum? sebenarnya itu masih hal-hal yang termasuk wajar sih Mbak. Tapi asalkan perilaku wajarnya ini tidak nyampe ke disertai dengan perilaku yang abusive gitu Mbak. Kayak dia nanti menyumpah gitu atau memaki, bisa jadi juga sampai yang mukul temennya lah, mukul orang tuanya, pukul diri sendiri apalagi. Terus juga bisa mengakibatkan dia ini nantinya Eee, sampai yang lempar barang, mecahin barang gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Nana nanya, "Wajar nggak sih Mbak, saya ini masih juga tantrum?" Gitu. Ya sebenarnya wajar-wajar aja Mbak kalau Mbaknya tantrum, cuman ya itu balik lagi, apakah tantrumnya ini sampai melakukan tindakan-tindakan yang abusive atau tidak, gitu. Oke, ngeri juga ya Mbak kalau misalkan sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan ada Mbak Ayu sebutin ya, Mhm. usia 2 sampai 4 tahun itu menjadi puncak anak itu tantrum. Itu kalau saya boleh tahu karena apa ya Mbak itu usia 2 sampai 4 itu menjadi puncak? Oke, karena di usia 2 sampai 4 tahun itu menjadi puncak kenapa anak ini bisa tantrum, karena di usia itu di anak-anak ini sudah muncul rasa sense of self-nya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tuh udah tahu perasaan dirinya sendiri, dan juga my wants, apa yang dia inginkan gitu, apa yang saya inginkan. Cuman cenderungnya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memang belum bisa mengekspresikan dirinya itu akan kesulitan menyampaikan apa keinginannya, kesulitan untuk mengekspresikan rasa marahnya itu, makanya dia menjadi tantrum gitu, Mbak. Jadi tantrum itu sebenarnya wajar aja buat anak-anak ya. Kira-kira kalau penyebab dari anak itu tantrum sendiri tuh apa ya Mbak? Oke, penyebab dari anak ini bisa tantrum itu biasanya ada dua. Ada dua ya, ada dua faktor. Yang pertama itu bisa dari anaknya itu sendiri, dan yang kedua itu bisa dari orang tua atau lingkungan di sekitarnya. Jadi misalkan dari orang tuanya bisa, dari kakaknya bisa, adiknya bisa, atau dari kakek neneknya bahkan bisa gitu. Nah, kalau dari anaknya itu sendiri, faktor utamanya dari anak, itu bisa terjadi karena anaknya ini belum bisa untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi dia belum bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, makanya dia tantrum itu tadi, kayak dia tantrum. Terus, yang kedua dari orang tua, penyebab dari orang tua atau dari lingkungannya itu karena orang tuanya ini biasanya terlalu memanjakan anaknya, gitu. Atau bisa juga karena terlalu sering dikasih main gadget Mbak Nana zaman sekarang ini Oh ya, iya bener heeh, banget anak-anak Mbak. tuh sering banget misalnya orang tuanya lagi repot ngerjain sesuatu gitu, ya udah saya kasih gadget aja nih ke anak, dan itu terjadi terus-menerus sampai membentuk habit buat anaknya. Jadinya apa, jadinya anaknya tuh akan minta lagi karena seneng ya kalian nonton YouTube ya, kita juga seneng banget dikasih nonton Iya bener YouTube, nonton bener TikTok bener. dan sebagainya. Jadi anaknya itu keterusan, kesenengan. Nah, makanya kalau misalnya sekalinya udah nggak dikasih, ya anaknya pasti akan tantrum gitu. Mmm, banyak juga ya Mbak penyebab, anak itu tantrum, terutama gadget ya yang paling banyak sekarang karena Betul. emang udah zamannya dan
lingkungan juga sangat berpengaruh ya, Mbak? Betul, kadang juga kakek neneknya ikut manjain lagi Oh iya ya, bener. dijajanin ciki-cikian, Heeh. dijajanin yang Kadang pola asuh manis-manis. antara orang tua sama kakek nenek tuh berbeda kadang gitu ya. Jadinya Betul. misalkan orang tuanya udah tegas nih, tapi kakek neneknya ternyata terlalu manjain, itu bisa jadi penyebab tantrum juga ya, Mbak? Bisa bisa banget, itu bisa, jadi, pemicu juga kenapa anak ini gampang sekali tantrum gitu. Oke oke. Kalau untuk dampaknya sendiri, Mbak, kalau misalkan anak itu dibiarin terus-terusan tantrum, kan kadang kan orang tua kayak, "Alah cuma nangis-nangis biasa tuh," Mhm, kadang kan, tapi nanti tantrumnya kan semakin menjadi-jadi tuh. mhm. Kalau kita biarin anak itu tantrum terus-menerus, akibatnya apa ya, Mbak, dampaknya? Oke, dampak yang pertama itu anak gampang banget untuk, menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri yang pertama, bisa jadi nanti setelah dia mungkin puas atau dia ngerasa, "Kok, saya nggak dapet sensasi marah saya ya kalau saya menyakiti diri saya sendiri," bisa jadi dia nanti akan menyakiti orang lain, menyakiti kakaknya, menyakiti orang tuanya, kakek neneknya itu bisa saja. Karena emang ada beberapa case gitu ya yang saya temui, anak-anak ini gampang banget menyakiti diri sendiri dengan jedotin kepalanya di tembok ataupun di, lemari, Ih, ngeri kayak banget, gitu. Mbak. Ngeri banget ngeri banget. Kadang kita, minta orang tuanya untuk dialihin ke mungkin bisa nanti disuruh ke bantal aja yang lebih, apa ya, lebih lunak atau apa gitu, tapi kadang ada yang nggak mempan gitu, karena emang tantrumnya ini udah yang berlebihan banget, itu ada, Kalau gitu. nggak mempan gitu gimana tuh, Mbak? Maksudnya kan bahaya juga ya, Mhm, misalkan anak itu jedotin kepala ke tembok mhm atau ke mhm. lantai, misal pun orang tuanya sudah mengalihkan tapi ternyata nggak mempan, gimana tuh, Mbak? Oke, nanti mungkin bisa kita bahas di upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan kayaknya, Mbak, itu nanti bisa dimasukin tuh, Oh, Mbak, karena itu oke oke. nanti akan ada pembahasan yang lebih, bagus lagi tuh kayaknya untuk kita kulik kalau yang itu. Oke, Oke saya deh, jelasin Mbak. lagi ya dampaknya yang kedua boleh? Boleh Oke, banget, tadi Mbak, baru boleh. dampak yang pertama karena dampak anak tantrum ini ternyata cukup banyak Wah, gitu. banyak banget ya, Mbak, ya? Banyak banget, Sampai oke. penjabarannya harus luas Oke, ya? terus yang kedua saya langsung ini aja ya, Mbak, ya, masukin saya aplikasiin langsung ke, case-case yang saya juga temuin ya selama Boleh, saya Mbak menjadi Ayu, terapis boleh. okupasi, oke. Jadi yang kedua itu, anak ini akan menjadi kesulitan untuk menyampaikan keinginannya selain caranya itu tantrum, Mbak. Jadi misalkan dia mau sesuatu gitu ya, mau makanan A gitu, tapi dia nggak tahu nih cara ngomongnya gimana, cara mintanya gimana ke orang tuanya gitu. Jadi dia marah-marah lah, dia nangis-nangis kayak gitu. Nah, sedangkan orang tuanya bingung, "Gimana? Apa yang kamu mau?" Gitu. Nah, itu juga nanti akan berdampak ke kesehatan mental dan aktivitas, dari orang tuanya itu sendiri. Jadi orang tuanya itu bisa stres gitu, Mbak Nana ya, karena nggak bisa Oh, iya iya. tahu apa sih sebenarnya keinginan anaknya. Banyak banyak ya ternyata dampak dari tantrum ini sampai ke orang lingkungan sekitarnya Mhm. itu pun terkena dampak dari tantrumnya si anak ini gitu. Betul. Terus ada lagi, Mbak, jadi kalau misalkan anak dibiarin tantrum terus-menerus, itu biasanya membuat, anak ini tidak bisa membedakan nih, Mbak, mana yang kebutuhan, mana juga yang memang keinginannya, gitu. Jadi apa-apa Mmm, maunya diturutin, apa-apa maunya harus langsung ada, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir juga bisa membuat anak ini menjadi kesulitan untuk berteman. Coba bayangin aja, Mbak Nana, misalkan ada anak yang sering banget tantrum saat dia udah mhm, masuki dunia sekolah, oke. misalkan ya, jangan sekolah deh, maksudnya lagi main juga misalkan di tempat umum, misalkan anaknya tantrum. Jadi kayak ada temannya yang mau ikut main sama dia, juga takut gitu, takut untuk mendekat, takut disakiti juga karena efek tantrumnya itu. Jadi membuat anak ini akan sulit untuk mendapatkan teman, sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya gitu. Banyak banget ya, Mbak, dampaknya ternyata dari Mhm. anak-anak tantrum ini. Terus kita nih, Mbak, sebagai orang tua biar anak tuh nggak tantrum sampai gede, kan takutnya nanti tantrumnya sampai udah Iya. gede gitu kan, Iya, ngamuk-ngamuk dewasa gitu. tantrum jadinya, Heeh, Mbak. jadinya dewasa tantrum ya, bukan anak tantrum. Kalau Iya. misalkan kayak gitu, upaya apa nih yang bisa kita Mhm. lakukan untuk mencegah, terjadinya hal itu? Oke, jadi kayak tadi juga ya, balik lagi ya tadi kalau misalnya udah nggak mempan tuh ngelampiasin ke bantal atau ke boneka, gimana Mbak? Gitu kan. Oke. Jadi, ketika para orang tua di rumah ya, anak-anak parents di rumah tantrum, itu hal yang pertama dilakukan adalah orang tuanya harus tenang dulu, jangan ikutan emosi gitu ya, jangan malah ikut-ikutan, anaknya marah tantrum, "Kamu ya!" Kayak gini, jangan langsung menyalahkan anak, itu sangat tidak disarankan sebagai okupasi terapis tuh sangat nggak disaranin buat orang tua gitu ya.
Jadi jangan langsung marah ke anak, orang tua harus bisa untuk mengendalikan emosi juga. Terus yang langkah kedua, itu apabila anak udah lebih tenang ya, tantrumnya itu udah selesai, maka orang tua disarankan sebaiknya itu langsung memeluk anak. Jadi harus kita memberikan rasa kasih sayang, rasa hangat gitu kepada anak, bisa kasih pelukan atau bisa juga kita memberikan anak ini elusan di kepala ataupun di punggung gitu. Nah, lalu kalau misalkan nih anak itu udah yang nggak bisa terkendali banget nih marahnya gitu ya, misalkan nggak bisa marahnya terus-terusan, apalagi mungkin tantrumnya di tempat umum ya, biasanya karena nggak dikasih mainan atau nggak dikasih sesuatu yang diinginkan lah gitu. Nah, itu sebaiknya anak dibawa ke tempat yang lebih aman gitu, yang jauh dari kerumunan, nggak terlalu banyak terekspos orang lain lah gitu. Jadi membuat anak juga lebih merasa nyaman. Nah, nantinya semisal kejadian ini ya, tantrum ini terjadi lagi, maka orang tua boleh memberikan time out pada anak gitu. Oke. Mbak Ayu, tadi kan sempat dibahas nih kalau Mhm, misalkan anak udah di atas 4 tahun itu masih tantrum tuh wajar aja mhm, asal tidak abusive. mhm, Nah, kemudian kalau misalkan kita ngerasa kayak kayaknya ini udah perlu diperiksain nih anak-anak, itu kapan ya, Mbak? Kayak misalkan kita udah nggak tahan banget, kok tantrumnya parah banget ya, kayak gitu. Itu mhm. kapan sih waktunya untuk diperiksa? Oke, kalau untuk waktunya kapan, itu lebih baiknya ketika anak ini memang sudah, durasi dan frekuensi tantrumnya tuh terlalu berlebihan dan disertai dengan, perilaku abusive tadi, itu sebenarnya udah, sangat untuk disarankan pergi screening ke dokter tumbuh kembang anak boleh, atau ke psikolog, ke psikiater, atau ke terapis juga boleh. Nanti akan ada asesmen-asesmennya untuk mengetahui nih jalan keluarnya harus seperti apa gitu. Apakah butuh terapi atau bonding dengan orang tua atau bagaimana gitu. Nah, kalau terapi sendiri itu kalau di OT bisa kita dengan terapi perilaku, Mbak, namanya. Oh, di OT juga ada terapi Mhm, perilaku ya, Mbak? ada. Soalnya setahu saya tuh kadang beberapa profesi juga menangani anak-anak yang mengalami gangguan emosi Mhm. gitu, kemudian ada terapinya tersendiri. Kalau di OT sendiri terapi perilaku untuk anak tantrum itu seperti apa, Mbak? Oke, untuk terapi perilaku di OT itu, tujuannya ini untuk merubah perilaku, yang tadinya maladaptif ya, Mbak, perilaku abusive tadi gitu, perilaku yang kurang baik menjadi perilaku adaptif, perilaku yang lebih baik lagi, gitu. Nah, untuk cara ngerubahnya sendiri itu seperti apa, Mbak? Untuk Mhm. merubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif? Oke, untuk di OT ya, cara Oke. merubah, perilaku maladaptif menjadi adaptif itu biasanya, kita melakukan terapi, dengan, metode bermain. Jadi aktivitas bertujuan bagi anak-anak kan tentu saja bermain ya, Mbak Nana, kalau usia dia kan masih usia bermain, jadi melalui aktivitas bermain. Nah, dari aktivitas bermain ini kita masukkanlah, eee, metode-metode terapi perilaku, salah satunya itu dua satunya malah Mbak Nana, dua satunya itu ada reinforcement dan juga punishment. Oh, untuk reinforcement sendiri itu apa sih, Mbak, sebenarnya dan punishment itu juga apa ya kalau ini Oke, penjelasannya? penjelasannya ya. Jadi, reinforcement itu merupakan, bentuk konsekuensi ya yang diberikan kepada anak untuk, merubah perilakunya ini menjadi lebih baik gitu, untuk meningkatkan perilakunya. Nah, sedangkan untuk punishment sendiri itu kebalikannya, itu untuk menurunkan perilakunya. Sebenarnya untuk reinforcement ini juga cukup, terapi perilaku lebih tepatnya, itu lebih, bagus juga nih, banyak juga yang bisa kita kulik, Mbak Nana. Jadi kalau untuk reinforcement ini ada dua dibagi lagi menjadi 2, ada yang positif reinforcement, ada juga, negatif reinforcement. Kalau positive reinforcement itu seperti apa, Mbak? Oke, kalau positif reinforcement itu, seperti gini Mbak Nana, misalkan nih kita itu, mau memberikan sesuatu pada anak atas hal-hal yang sudah dia lakukan secara baik. Jadi misalkan kita mau menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi, positive reinforcement yang kita bisa berikan itu adalah, "Oke, kamu nanti kalau misalkan, selesai bermain, mainannya sudah dirapikan, Mama akan kasih hadiah ya, ada mainan baru," gitu. Atau misalkan, kita
anak memang punya banyak mainan, tapi kita kasih dia satu persatu mainannya. Jadi satu mainan dulu harus sudah sampai selesai. Kalau sudah selesai, tugasnya sudah selesai, aktivitas bermain yang di permainan satu sudah selesai, baru kita boleh berikan reward, kita berikan positive reinforcement gitu ya, atau penguatan pada anak berupa mainan yang satunya lagi gitu. Kalau yang negative reinforcement, Oh iya bener, oke. saya baru mau nanya Mbak udah duluan. Oke, kalau yang negative reinforcement itu kita nih mengambil sesuatu hal yang disukai oleh anak gitu. Jadi yang tidak disukai oleh anak. Jadi misalkan anak setiap pagi harus bangun tidurnya itu harus pagi jam 6 karena mau sekolah misalkan. Nah, anak-anak tuh kadang nggak suka gitu kan bangun pagi gitu. Nah, mungkin kalau di hari libur gitu ya, di hari libur dan mungkin malamnya anak ini sudah mau menjadi anak yang baik, udah mau merapikan mainnya atau mungkin sudah mau persiapan untuk tidur sendiri gitu ya. Nah, itu boleh nih besok paginya karena libur juga boleh bangunnya lebih siang gitu. Itu negatif. Oh berarti itu positif sama negatif tuh kayak gitu ya Mbak. Sedangkan punishment sendiri tuh kalau di punishment tuh kan setahu saya hukuman gitu Ya. ya. Kalau misalkan secara OT-nya tuh apa sih Mbak yang dimaksud sama punishment? Oke, kalau punishment itu sendiri kan ya memang hukuman ya kalau di Indonesiain. Jadi punishment itu misalkan, oke anaknya Mbak Nana mau makan ayam goreng karena tiap hari tuh sukanya ayam goreng, makanan kesukaannya ayam goreng. Tapi mungkin pada hari itu anaknya Mbak Nana perilakunya kurang baik nih gitu kan. Mungkin ada pukul temennya di sekolah atau apa. Oke, mama kasih hukuman kamu nggak boleh makan ayam goreng 1 minggu. Nah, itu termasuk punishment gitu. Oke berarti negative reinforcement dan punishment itu berbeda ya. Walaupun sama-sama negatif tapi berbeda perlakuannya. Iya Mbak Nana, jadi cukup berbeda walaupun memang kelihatannya sama tapi maknanya itu ya tentu saja berbeda gitu. Oke. Oke, sebenarnya pembahasan kita masih panjang ya Mbak Ayu, cuman karena waktunya tidak cukup jadi mungkin kita langsung menarik kesimpulan aja ya. Oke, Oke, mungkin boleh. dari Mbak Ayu boleh kesimpulannya? Oke, kesimpulan dari topik kita malam hari ini adalah tantrum itu merupakan salah satu atau masalah perilaku yang dimiliki oleh anak karena anak kurang mampu untuk mengekspresikan dirinya dengan baik. Nah, tantrum ini masih wajar apabila anak tidak melakukan perilaku-perilaku abusif lainnya atau perilaku kekerasan dalam dirinya dan juga orang lain. Nah, apabila anak-anak para parents di rumah mungkin mengalami masalah tantrum yang berlebihan disertai dengan perilaku abusif, maka hendaknya parents untuk membawa anak ke dokter tumbuh kembang atau profesi lainnya yang memang menangani kasus tersebut untuk segera diberikan intervensi lebih lanjut. Dan Mbak Nana, saya boleh nggak ngasih wejangan juga nih buat orang tua di rumah? Oh, boleh Oke, banget Mbak Ayu, oke. boleh banget. Jangan di rumah buat para orang tua, sebaiknya para parents di rumah tidak selalu memenuhi keinginan anak. Ingat kalau orang tua itu yang harus diikuti oleh anak, bukan orang tua yang mengikuti kemauannya anak. Jadi mulai dari dini sebisa mungkin stop gadget dan juga kontrol makanan minuman anak. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu untuk perbincangan kita pada malam hari ini, seru sekali ya. Oke, sahabat jiwa semuanya, sepertinya cukup sekian bincang jiwa kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di bincang jiwa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.